brand. Maksud gue, lo nih siapa? Yang pasti sih ya. Kan sama ya. Belum pernah ketemu Jeff Milk. Iya. Secara Zoom pernah. Oh, jadi Zoom udah. What's up? What's up? Welcome back to NSC Talks. Kita hari ini ada special guest Echilo. Kok gue rasanya aneh ya? Gue rasanya aneh ya, harusnya gue. Dan hari kita temani dengan Lala Chow. Gue rasanya aneh hari ini ya. Jadi hari ini Lala akan menggantikan posisi Echilo. Echilo yang akan sementara kita waktu. Kenapa kita si Echilo jadi guest hari ini, bro? Ya ada sedikit masalah teknis lah. Oh iya. Dan Pak Echilo ini kan lagi mau muter dunia. Oh nih, iya, kan? iya, udah mau putar dunia ya. Udah mau muter Iya. Aduh, salah. Jadi untuk start, Pak Echilo kenalin dong diri lu. Nama gue Echilo. Nama asli lu siapa sih? Asli. Nama asli lu siapa sih? Nama asli gue kalau orang tuh biasa panggil nama panjang gue Reza Putra Andana. Kok bisa ke Echilo itu gimana ya? Nah, dulu tuh ada ceritanya tuh. Sebenarnya gue langsung ceritain berkali-kali juga nih. Dulu ada ceritanya. Tahu, ya Dulu kan? tuh ada temen gue. Jadi dulu tuh gue pada saat teman-teman gue nge-DJ tuh mereka tuh selectionnya kan beda. Maksudnya kayak mereka sukanya tuh yang beat. Oke. Nah, sedangkan gue tuh lebih suka lagu-lagu yang chill out, calm, yang soul gitu. Oke. Makanya terus dibilang diganti jadi Eji Chill Out. Wah, gue bilang, ternyata tadinya nama gue yang gue pakai itu Reza Echilo. Cuman Ya, pas Echilo dari mana? Echilo dari itu, dari Chill out Eja itu. jadi Chill Out. Chill out. Jadi digabungin. Gue pikir dari Cilok gitu. Dan which is Ada makanan cilok. Cilok. Ya pokoknya ada lah. Cilok. Cilok. Iya, Itu enak cilok. men pakai keju. Itu yang Bener-bener. pedes itu kan? Iya, enak Ada yang banget digoreng itu lebih enak. gitu. Yang Iya. Dia jadi banget pesen cilok. Pesen cilok. Cilok mengatur. di Korea kayaknya nggak ada ya cilok ya. Terus Iya, terus ya udah, terus tadinya pakai nama Reza Echilo. Cuman waktu itu tuh pas gue baru rilis, gue masih ngerasa production gue masih belum sebagus, maksudnya belum qualified lah. Akhirnya gue ganti jadi cuman Echilo doang supaya bisa nutup track record lamanya. Gitu. Tapi menurut gua lebih ini ya, kayak eye catching gitu namanya, eye catching. Iya, gue juga Iya kan? nggak tahu ya kayak Cilok. Echilo oke sih. Iya, kayak Echilo. blessing disguise aja. Ada Indonya juga ada Eropa. Afrikanya Ah, juga Afrika, ada. Latin Kadang gitu. bener orang manggilnya Echilo. Macam-macam. Terus Ichilo. kalau di radio berapa kali ada yang salah ngomong, ada yang bilang Esilo, Harusnya tuh Echilo ada sih. Esilo ada atau nggak esteller gitu Eselon. ya. Stellar boleh. Tapi sebenarnya panggilannya gimana? Echilo. Echilo kalau untuk Indonesia gue juga nggak tahu sih. Kalau gue juga nggak pernah planningin maksudnya gue nggak pernah planningin nama gue pakai Echilo tuh bakal gede tadinya. Gue juga nggak planningin seperti itu. Yang tadinya gue planningin tuh justru sebenarnya ya Reza ini. Cuman gue lihat yang pakai Reza tuh udah kayak waduh, Membludak gitu ya? Membludak nama gue kayak pasaran. RZI dulu ya. Iya. Kadang nama yang seru-seruan itu malah membludak tau. Iya. Iya, jadi justru malah dari Echilo itu kayak lucknya bagus, kayak gak tahu kenapa ya, I just believe it. Iya. Lucknya bagus, terus kayak Lebih keren juga sih. Kayak lebih mendunia gitu, nggak Indonesia dosa lu banget. nyokap gue lu. Itu kan nama doa beda ya. Lu bayar dia berapa Agak Korea? Lucu loh. Oke, Masa boleh. sih? Next. Nah itu kan kalau gue kan jujur ya, gue orang awam. Tadi gue tiba-tiba, Tanya aja. iya makanya gue mau nanya, sabar. Sabar. Gue tadi tuh tiba-tiba di telepon gini, Lala hari ini sibuk apa? Muka gue masih di anestesi ya kan. Terus kayak sibuk nggak? Boleh nggak nge-host? Jam berapa? Jam 1 gitu. Yang ditanyain nanti Echilo. Boleh nggak tanya? Gue boleh nggak lihat profilnya? Karena kan gue jujur nggak tahu apa-apa. Nah di sini lu sebagai DJ. DJ DJ produser lah. produser. Oke. Yang membedakan DJ pada umumnya sama lu sendiri itu apa?
Kalau gue ke klub-klub tuh jeduk-jeduk yang penting gue happy Ya lalain. sama aja, DJ tuh hampir sama kayak kalau lo ngomong sama musik biasa tuh hampir sama. Ada genrenya, Oh, iya. lo prefer, lo suka yang mana nih? Sama aja kayak musik biasa juga, lo misalnya lo suka pop kayak siapa? Nah, ada yang popnya, kalau lo misalnya ada pop yang menurut orang cheesy, ada yang menurut orang bagus, hampir sama. Kayak di dunia elektronik juga gitu, lo ada berbagai macam genre, lo bisa choose mana yang lo suka, preference lo mana, gitu. Kalau lu sendiri lebih ke genre apa? Kalau gue basically sih sebenarnya roots gue, kalau misalnya ngomong balik ke akar gue suka Musiknya mana, Bu? Banyak. balik ke roots gue sebenarnya suka soul music. Segala sesuatu yang berbau black music. Cuman kan yang dipahami itu adalah black music itu cuman mentok sampai hip hop. Cuman kalau setahu gue itu semua genre music yang gue suka ini itu starting from black music. Dari house, dari techno, segala macam. Nah, kebetulan gue suka techno karena menurut gue it's a future music. Oke. Banyak elemen-elemen future di depan, banyak elemen ibaratnya gue ngambil techno yang gue suka itu dari spiritnya Detroit misalnya. Dari Detroit kenapa? Karena di situ tuh ngebicarain tentang struggle-nya musik Detroit itu techno itu ngebicarain tentang struggle-nya pekerja-pekerja di sana. Karena kan di sana kan banyak buruh, banyak apa. So they make it a music dan buat gue itu kayak wah gila. Ada soul-nya, elektroniknya masih ada, makanya that's why. Bisa masuk ke semua kalangan ya. Yep. Lu udah pernah ke sana, Bu? Ke Detroit Iya. once. Sekali doang. Jadi bekerja di sana? Enggak. Oh, Enggak. Terus kalau sempet kan akhir-akhir ini tuh viral yang aduh. Apa itu? Apa sih? Itu termasuk DJ genre apa? Apa tuh? Itu apa? Orang-orang carinya gimana carinya? Itu dari TikTok ya? Iya. Aduh. Wah gitu jadi dia bisa. Ah ini ada nih adu DJ. Oh my god. Nah itu gue kan nggak tahu Benar. kan. Nah itu termasuk. Bapak dulu ngajarin ini kan, Pak? Enggak. Ini termasuk DJ apa? Gue Terus bisa ngucapin ulang tahun pula. Ini genre apa, Bro? Kalau ini genrenya apa? Salah satu god of DJ di Indonesia lah ya. enggak lah. Gue nggak tahu disebutnya genrenya apa ya. Cuman banyak ya bisa mungkin yang bisa tahu genrenya bisa tulis di bawah. Kalau menurut gue bisa dibilang breakbeat. Aduh. Oh. Goyang dong. Kan kita harus menerima semua genre kan. Cheesy juga, Bro. Ini ada soul juga ada. Ada. Pasti ada soul. Gue nggak bilang nggak ada soul ya. Cuman maksud gue Segmennya kan beda-beda segmennya gitu. beda, marketnya beda. Ini kan kalau misalnya kayak gini, gue nggak tahu ya bisa dibilang breakbeat. Sebenarnya yang bikin bedanya itu adalah karena dia pakai sampel lagu-lagu Indonesia. Iya. Ngerti gak sih? Terus elemennya itu deket sama Indonesia. Sebenarnya beatnya mah sama aja. Lagu techno kalau dimasukin sampel beginian juga Jadi jadinya hip begitu. Kalau lu suatu saat diundang terus lu disuruh kayak gini, Nggak mau. Kenapa? Karena it's not my choice. Terus kalau lu dibayar 1 M nih, contoh, nggak mau. 10M lah. No thank you. 10M tapi sekali aja adu. Gak bakal mau dia. Gak bakal Tapi lu mau lagi dia. main di DWP. Lagi main di Gak DWP. bakal. Gak ada yang Masa nonton. ada orang kaya datang ke lu kasih 10M. Lu diundang di private party, gimana? Langsung tapi minta 1 detik aja, minta aduh gitu. Aduh, udah 10 M. Private party mungkin dia mau kayaknya. Mau lah, cuan. Atau Pak Jokowi yang minta. Pak Jokowi yang minta. Mohon maaf Pak. Jangan dia tuh kesini mungkin gitu. Mohon maaf Pak. Aduh gue masih jadi tapol Kasihan tahanan politik. anak-anak pas pampres saya butuh hiburan Kasihan gitu. pas pampres saya gitu hiburan. Maaf ya Pak. Ya ampun. Tapi kok bisa sih lu tiba-tiba memilih untuk menjadi DJ gitu? Apa emang lu cita-citanya itu? Enggak, gue gak pernah dicita-cita jadi DJ. Gak usah ngegas, Bang. Gue gak pernah dicita-cita sebenarnya jadi DJ. Dulu tuh gue tuh justru sebenarnya gue suka motret dulu. Gue suka justru kayak DOP misalnya kayak buat kameramen. Kayak gue suka apa sih namanya? Gue dulu suka banget. Gue dulu malah cita-cita gue tuh pengen jadi jurnalisnya National Geographic.
Wow. Terus kenapa tiba-tiba melenceng? Pengennya. Tadinya sebenarnya udah hampir terkecemplung. Udah hampir kecemplung ke waktu itu tuh gue inget banget. Maksudnya kayak sempat ada panggilan untuk ayo dong lo jadi kontributor buat NGO waktu itu buat National Geographic. Hampir itu gue inget banget pokoknya. Dan waktu itu gue inget nih, gue sebenarnya waktu dulu itu tuh gue ngebantuin tempat lesnya teman gue nge-DJ karena gue ngerasa nih tempat udah waduh men, tempat lo udah wassalam sini. Wassalam itu dalam artian apa nih? Perlu money lah istilahnya. Iya. Ayo gue bantuin deh, kesian juga. Gue jadi kayak lo jadi guru les waktu itu kan? Gue belum bisa waktu itu, belum bisa. Which is akhirnya gue bilang sama temen gue. Gue bilang sama temen gue, gue bayar, gini deh, lo mendingan gue bayar, lo ajarin gue. And gue gak pernah kepikiran untuk jadi DJ untuk maksudnya kayak serius gitu kayak ternyata lama-kelamaan jadi kayak bukan istilah buat money. Lama-kelamaan kayak gue jadi karena kan emang basicnya kan gue ngeband dulu kan emang panggilannya tuh kayak keluar lagi, ngerti gak sih? Panggilan dari mana bro? Panggilan dari Tuhan atau dari hatinya? Tapi gue dari tadi punya hati ya? Soalnya gue liat hari ini kumisnya bagus bro. Ada highlight-highlightnya gitu ya. Kayak lainnya bagus. Ada highlight ya, gitu. putih, hitam. Atau mungkin lu karena jadi gelap lebih kelihatan bro. Bisa jadi. Kan putih, kumis lu kan putih. Gue selalu bilang kan, kalau misalnya gue jadi host, best spot gue tuh di sini. Iya kan? Iya. Pantesan. Kan gue liat dia kan muka tuh. Orang gue kayak nggak gitu suka gitu. Ini dari samping. Dari samping oke. Best spot gue tuh di sini. Karena nggak kelihatan semua mukanya. Separuh doang. Secara kamera bener best spot gue di sini ya kan? Iya. Gitu. Auranya kayak nggak tahu kenapa sih. Ya udah gitu. Dari foto juga begitu semuanya. Ceritain dong apa yang dia kan bentar lagi kan udah Go internasional naik pesawat tuh. Naik pesawat kan. Habis itu kayak diundang sama banyak klub-klub di luar. Gimana lu merasa pertama gimana pertamanya waktu lu kan mainnya di Indo terus kan dulu kan? Ya. Wah itu sih perjuangannya udah lama sih sebenarnya. Maksudnya kayak dari sebelum COVID tuh sebenarnya gue udah ada. Sebenarnya nih kalau buka-bukaan gue udah ada panggilan untuk main di salah satu tempat lah di Jerman, di Berlin 2 kali. Tahu-taunya mendadak COVID dan they cancel everything. Oh jadi itu harusnya pertama sebelum main di luar. Tunggu sebelum masuk itu gue pengen tahu kenapa sih lu milih keluar dibanding gede di Indonesia? Karena satu, gue nggak tahu kenapa ya. Karena satu, menurut gue industrinya ini belum jadi di Indonesia. Karena gini, electronic music itu masih, gue bilang itu nggak usah electronic music deh. Music itu masih jadi makanan ketiga lah di Indonesia. Karena kesatu itu kalau ngebandingin sama negara maju kan, mereka kan mereka udah bisa ngidupin industri yang lain. Kalau di kita tuh kan ibaratnya kan masih banyak yang ngurusin perutnya dulu. Gue masih lapar, masih apa. Jadi gue nggak bisa bilang di sini udah established as a market. Itu sih, jadi gue mikir dan gue nggak mau stuck gitu aja. Kalau misalnya gue cuman rilis di sini, satu belum ada, menurut gue nih ya, menurut gue, marketnya belum kebentuk banget, terus belum proper, istilahnya belum ada label yang menurut gue proper lah. Mereka tahu marketnya, mereka tahu how to sell-nya, itu sih. Jadi jadi gue decide untuk I do that in the other country. Tapi kadang orang-orang Indonesia baru diakuin tuh setelah di mancanegara dulu ya diakuin. Biasanya sih gitu. Ya kan? Gue juga sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya lo bilang talent lokal yang bagus-bagus tuh banyak banget. Iya. Gue selalu open mind. Gue selalu sama yang muda-muda yang jauh umurnya di bawah gue. Gue kalau ngeliat yang bagus gue bilang lo bagus mainnya. Cuman ya kadang-kadang kan orang Indonesia tuh egonya tuh tinggi bro ya. Maksudnya kayak nggak cuma Indonesia sih. Cuman maksudnya kayak egonya tuh tinggi kadang-kadang kita tuh. Kadang-kadang kita ngerasa kayak gue lebih keren dari lo. Buat gue sih competition yang sehat itu adalah kalau misalnya lo mau kalau lo mau jadi keren ya lo harus kerja keras. Benar. Nggak ada cuman duduk manis doang gitu. Betul sih. Mau dong duduk manis. Gue juga mau duduk manis, punya kos-kosan dapat duit gitu. Iya benar sih itu benar. Impian semua orang kayaknya. Iya duduk manis doang. Terus label pertama lo apa bro?
Label pertama yang jelek nih. Yang jelek Oh, ada yang rilis jelek, lagi. ada yang bagus. Lu jangan bilang jelek dong. Enggak jelek lah. Kurang. Setidaknya. Kurang. Label pertama di Kurang. luar gue. Itu ada di Chicago namanya Deep Hype Sound. Deep Highs. Deep Hype Sound. Which Deep is Hype. gue ngerasa aduh. Mereka nggak promote well. Mereka nggak apa. Terus kayak berapa kali gue rilis. Kayak ngerasa akhirnya gue pelan-pelan gue mulai. Jadi dari jeda dari situ itu gue sempet cabut dari gigs. Gue gak sentuh any kind of gigs. Gue bener-bener kayak bertapa 3 tahun sampai 4 tahun. Kayak bener-bener gue ngilang deh dari dunia scene. Gue pelajarin marketnya. Gue pelajarin standar productionnya. Gue pelajarin apanya semua. Kayak gue build up the standard. And after that, kalau kata orang-orang gila lo turun dari gunung 4 tahun balik istilahnya baru tuh gue punya pegangan dari situ. Keren juga sih. Butuh berapa lama untuk di posisi sekarang? 2000 gue bisa bilang sih 2002 2003 dari 2008 lah ya 2007 2008 Lumayan lama ya? lumayan lama sampai sekarang. Mulai sejak dari SD. Iya sih. Gue Sekarang SMP sih. baru umur 30 kan, jadi ya. Oh iya. Oh 30, iya. 30-an. Tapi ada 30-an. ada Gua ini berharap. nggak kejadian yang menurut lo itu bikin lo sakit hati terus bikin lo, wah gue kayaknya harus sukses nih gitu. Banyak. Waduh banyak. Satu, lo harus fight family lo. Oh iya. Lo harus fight family lo, tuh banyak banget. Lo Yes. harus fight. Gue pernah dulu sama almarhum nyokap gue, di stopin duit gue. Wah gila men. Di stopin, I don't have money, it's like I have to struggle. Kayak gue harus tetap, maksudnya kayak gue tetap keep it what I'm doing ya. Maksudnya kayak tetap gue harus lakuin ini nih, gue harus lakuin ini nih. Termotivasi ya Iya kan banget, kayak jadinya. sempat di stopin, terus gue sempat terus kayak teman-teman deket gue kayak sempat ada yang bilang, wah lo nggak bakal berhasil, you failed man, and now you can Pantesan see. waktu itu baru merasa Detroitnya gitu. Iya, Hidup gue kayak Detroit banget. Kayaknya gue harus masuk ke industri itu gitu. Bener Iya, juga. itu sih. Tapi kalau misalnya kalau apa ya, karena ada itu jadi bisa bikin apa ya, lebih stronger aja sih. Nah itu kan tadi dari sisi keluarga dan uang. Kira-kira nih lu pernah nggak sih dibayar termurah terus menurut lu ya udahlah gitu. Pernah? Pernah lah. Berapa cepet kepo. 100.000. Gue pernah dulu model soalnya dibayar nasi kotak doang coy. Lebih parah kayaknya. Makanya gue pengen lihat separah apa lu dari gue. Apa gue yang paling parah gitu. Ditukar bir doang pernah. Ya udahlah, gue makan dulu minuman. Tukar bir doang pernah. Tapi itu awal-awal lah ya. Awal-awal banget Tapi dulu emang ditukar. kayak gitu. Karena emang perlu sih. Buat gue itu part of process. Iya. Lo kayak apa ya, kalau di gue itu kayak learning, pelajarin kayak lo ketemu random people tuh kayak lo belajar. Oh, justru itu yang ngebentuk mental lo Iya, sih gue iya, bilang. Selalu nyari koneksi. Itu betul sih. Tapi gue penasaran kayak semua same industry dengan Lala juga ya, kayak model atau jadi artis, itu kan ada stage untuk menaikkan harga, Pasaran. Pasar kita. ya harga barang kita gitu Iya, kan. iya. Caranya gimana? Kalau gue, Heeh. you have to create your brand. Kalau gue create brand buat diri gue. Karena gue, kalau menurut gue itu saat ini itu peluangnya itu adalah beda. Semua orang menurut gue bisa jadi bintang saat ini. Semua orang, siapapun. Bahkan lo di Afrika pun lo bisa jadi bintang. Biar bintang tolong sponsor kita ya. You can be a star. Tapi apa namanya, kalau menurut gue, lo harus create the brand. Maksud gue, lo nih siapa? Betul. Maksudnya kayak lo pasti ngerti lah. Lo nih siapa, ini siapa. Istilahnya kan as a artist lo harus create deh. Bener. Identity lo tuh ngapain nih segala macam. Bukan semuanya lo ambil. Lo harus tahu lo harus berani nge-reject Lebih agak gigs. picky ya. Lebih agak picky, lo harus berani nge-reject gigs. Lo harus berani kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu, mana yang cocok buat lo, mana yang enggak. Lo harus lihat ya kayak gitu-gitu. Gue sih bener-bener gue create banget itunya. Karena gue sadar gue gak mau semuanya gue ambil. Apa sih namanya, kayak gue gak mau juga. Gue cuma mikir waktu gue udah habis yang kemarin-kemarin. Ya, So betul. I have to make it something different. Itu sih. Nah, ada yang similar nggak dengan modeling? Hampir semuanya kayaknya sama sih. Gue
ngerantau juga gitu. Gue pernah nggak dibayar, terus orangnya kabur. Terus gue sekarang gue masih ngerasa gue bukan siapa-siapa ya. Tapi kalau dibanding sama beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah orang sedikitnya itu kayak notice ada Lalacio gitu. Nah untuk naikin grade tadi kan sempat nanya, untuk naikin grade itu sebenarnya gimana? Pertama, kita harus dikenal orang dulu. Selebihnya biar orang itu nge-labelin kita karakternya seperti apa. Ketika kita udah nyoba, oh kayaknya ini cocok banget nih, kayaknya dia bisa ini. Baru itu orang bisa menilai diri kita. Tanpa kita harus upgrade diri kita, tapi mereka udah tahu grade kita di level mana. Iya. Gue dulu di sinetron pernah ya nggak dihargain, bayangin. Yang lain dikasih skrip. Bayangin kita kalau nggak ada skrip, kita mau nampilin apa? Mau take, disuruh ke depan kamera, ayo baca. Sedangkan orang-orang kan cara menghafalnya kan beda, ya kan. Gue pernah di mana gue itu lagi ngeblank, gue lagi belum tidur, terus tiba-tiba disuruh gitu, kayak ya udah hancur. Terus gue minta di stop. Daripada nama gue jelek, terus orang menilai gue, nge-labelin gue, kayaknya Lala kurang deh di situ, kayak gue nggak mau. Ya kita butuh uang sih, tapi ya jangan bodoh-bodoh banget gitu loh, kayak gitu. Oke. Jadi Bapak sekarang journey-nya lumayan sukses ya Pak ya? Gue gak bisa bilang sukses sih. Untuk genre gue oke lah. Enggak, maksudnya di Indonesia lumayan oke lah ya. Lumayan. Kan udah next step ke dunia lain gitu. Dunia lain. Next step. Uga-uga. Label Bapak yang paling Bapak senengin tuh apa? Yang pencapaian yang paling Axis Record. Akses Sih. Karena itu bener-bener change kayak kerja keras gue belasan tahun kayak kebayar di situ sih. Kayak wah gila sih. Jeff Mills ya? Jeff Mills tuh salah satu pembuat techno, king of techno. Dia nge-sign gue, itu salah satu buat gue kayak wah I'm done. Dan cuma 2 orang Asia kan ya? Cuma 2 orang Asia. Satu lagi siapa? Satu lagi itu dari China, Ma Haiping. Namanya Ma Haiping. Yes, satu lagi dari China, Ma Haiping. Nice. 3 ding, satu lagi India. India tuh Asia bukan sih? Asia. Dia masuk Asia. Iya, 3 satu lagi India. Katanya mau Siapa? dulu kerja di Arjun. National Geographic. Oh, Arjun kan India. Arjun Vagale. Iya, Arjun kan. Dia lebih ke hutannya sih, jadi nggak tahu peta, nggak tahu sinyal gitu. Nah, maksud kalau dari C gue pertama mungkin. C itu ASEAN. C gue pertama, tapi kalau untuk whole Asia cuma 3 setahu gue. Ma Haiping, India. Yang di label situ. ya di label Axis. Dan yang masuk ke Axis itu benar-benar lo diperhitungkan banget. Which is Nah kan ngomong label juga kan baru udah kontak belum sih sama yang label baru? udah Sudah kontrak. Nah, kan label baru apa? kayak sih sama manajer baru. Manajer baru sudah kontrak. Sudah. Wih, Wah, itu kan luar biasa ya. Manajernya Peggy Go. Peggy Go. boleh nggak sih mintain foto? Peggy Go nanti lu bisa itulah. Lu hafal bahasa Korea dulu. Langsung lu bilang ke dia. Peggy gue tuh gue dapet ceritanya very hard worker women loh. Gila. Tapi kelihatan sih sampai masuk Vogue dan lain sebagainya. Dia wah gila, very hard worker. Ceritanya dia kontak lu, mereka manajernya kontak lu caranya gimana? Jadi kemarin tuh sebenarnya pas gue lagi main. Main di mana? Main di Volt. Bali. Lagi main di Volt. Ada perempuan satu duduk di belakang gue. Enggak duduk sih, berdiri nungguin gue. Which is langsung pikir aneh-aneh dong. Enggak. Aduh gue bungkus nih. Aduh. Gue hilang nih. Ada anak gue di rumah. Gimana nih? Gue juga mikirnya gitu sih. Enggak, I was joking. Maaf ya kita. Jadi ada orang perempuan lagi Ada tungguin perempuan lu, orang satu. Indonesia atau orang luar? Orang luar. Orang luar ada satu Perempuan. perempuan. Nah, pasti Duduk. mikirnya aneh-aneh. Iya. Pakai bikini bajunya. No. Stay lurus dia. Tapi lu pakai bajunya apa? Lupa gue. Gue Oh, main jadi pakai lu kaos doang. pakai- Gue lagi main. pakai baju kan? Pakai baju. Pakai baju. Kan enggak, kita enggak. Telanjang. Siapa tahu bro private party gitu. Lagi main. Pokoknya pas gue lagi Minta aduh gitu. lagi main, pas gue lagi main, berdiri di belakang gue, lama kan, lama terus dia bilang terus ada yang ngasih tau gue, dia mau ketemu ngobrol sama lo, gue bilang siapa, kenalin nama gue ini, set, dia nggak ngasih kartu nama, dia cuma bilang, tomorrow you have a time ya, gue punya kita bisa brunch bareng. Gue bilang ada apa nih? Gue bilang let's see apa yang gue bilang ya lihat tuh besok. Gue bilang gitu. No, it's very important.
It's about the opportunity. Ya udah, ngobrol lah gue sama dia akhirnya. Dia sebelum pas gue ketemu, dia udah baca profile gue lengkap. Which is kayak Pasti. wah. Pasti lu merasa happy. Iya, jadi kayak dia udah dig me first. Ngerti kan sih, kayak udah dig me first. Yang beliin kopi siapa bro? Gue lah. Yang beliin, oke. Makanan juga lu yang bayarin? Iyalah, gue. Tadinya mau terima dia. No. Menang tak ada uang di depan mata banyak nih, gue aja dulu. Gue yang bayar aja apa gitu. Barter ya gitu. Gue denger info. Kedepannya dulu gitu. Terus ya udah, dia bilang, gue terbang 3 hari flight ini khusus buat watching lo. Wow. Seriously, 3 days and he's waiting for me. Ya udah, kita tukeran. He atau she bro? She, sorry. Oh, iya. She, and kita ngobrol segala macam. Dia bilang gue udah 3 hari di Bali and I will be back to Portugal. Dia bilang, jadi itu manajernya? Manajer Peggy gue lagi di Bali. Ya, 3 hari. Dia sering balik ke Bali. Ke kata mama waktu zaman Peggy gue, tahu gue. Tanya coba yang tahu Dea atau siapa segala macam. Nah cuman pas pada saat itu emang mereka doi ada di situ. Emang dia bilang I'm watching you dia bilang for 3 days or 4 days gitu, nungguin. Ya udah ngobrol kita. Ngobrol berapa lama? Lama lah. And she offering me something dan gue setuju. Oke, udah let's do it. Offeringnya apa? Benefit apa sih kalau kontrak sama manajer besar gitu kan? Banyak sih. Lo offeringnya itu lo harus tahu dulu. Lo kontrak lo kontrak sama apa dulu? Sama label, apa booking agent? Oh beda-beda ya? Beda-beda. Booking agent, apa sama personal identity brand. Tuh ada 3 tuh biasanya. Lo apa dulu nih? Kalau kayak booking agent, dia itu tugasnya cuman nyariin lo gigs kemana-mana. Misalnya kayak oke, lo di sini nih, dia punya areanya yang jagoan dia. Area gue misalnya Southeast Asia. Oh ya udah, booking agentnya siapa di situ? Atau enggak yang ada yang 1 orang tapi buat seluruh dunia. Ada yang kayak gitu. Jadi ada jagoan-jagoannya. Nah, yang biasanya yang make it plan ini adalah manajernya. Oke, lo harus ngapain nih? Lo target lo apa nih? Nah, biasanya mereka kerjasama tuh. Nah, ini jadi kayak gue udah punya booking agent sama digabungin sama doi untuk Doi itu apa sih? sama dia itu digabungin untuk ngebuat satu plan panjang. Kira namanya doi. Aduh. Tapi sayang juga ya si doi itu nggak ketemu si DJ adu-adu. Sayang juga ya. Gue takutnya DJ adu-adu menurut gue sih banyak opportunity di luar sih. What is adu-adu? Aduh. Aduh kan gitu. Tapi Jadi pertanyaan belum dijawab bro. Benefit apa Benefitnya. lu dapat dari dia? Benefit yang gue dapat dari dia. Nah, akses Lebih ke gampang. network yang lebih luas. Berarti dia sebagai Sama booking sih agent ya? Dia sebagai sebagai booking agent, kepalanya booking agent, also sebagai manajer gue. Dia adalah perusahaan. Enggak, dia Dia sendiri, independen. Biasanya independen. Iya sih, soalnya kayak ini beda sih, tapi waktu Psy Gangnam Style, dia masuk ke US juga di kontak sama manajernya Justin Bieber. Jadi kayak waktu itu di kontak sama manajernya, tapi dia reject. Soalnya dia tahu kayak lu bro, jadi dia tahu YouTube Gangnam Style YouTube itu bisa hit one of the best view numbers di YouTube. Setelah dia reach, baru dibales. Boleh gitu. Tapi kayak menurut gue lu bisa nanti, misalnya your DJ name nama lu atau pokoknya yang karir lu bisa jadi gede, gue pikir lu bisa jadi making history yang berbeda untuk di Indonesia. Karena dulu di Billboard, di situ mereka nggak consider YouTube view as their Billboard platform gitu. Ini Tapi setelah si Psy masuk ke US sama manajer itu, di waktu mereka analisasi Billboard rankingnya, mereka baru sekarang udah masukin YouTube-nya juga gitu, YouTube musiknya. Karena orang-orang misalnya waktu tahun itu Billboard nomor 1 itu Maroon 5. Tapi sebenarnya di orang-orang di seluruh dunia diomongin itu kan sebenarnya banyaknya di YouTube. Jadi setelah tahun itu mereka masukin YouTube views atau listening hours itu ke Billboard juga gitu. Who knows? Bener sih. Who knows? Lagu-lagu lu nanti misalnya kita ada, kan pasti ada kayak Beatport gitu-gitu kan, itu kan omongin seluruh ranking DJ di dunia kan. Kemarin We Just Get number 1. Nomor 1 dia.
Iya. Baru rilis. Iya, tapi karena itu nanti mungkin di Indonesia juga akan ada Sekarang udah turun nomor 2. platform Oh seperti iya itu. iya. Sekarang turun nomor 2 ya? Udah turun nomor 2. Ntar lu Kalau bisa gitu nggak featuring jadi deh. sama yang hadu-hadu itu. Bisa featuring loh. Dia kan banyak banget Siapa? viewersnya. Aduh. Kan juga kan itu juga Nanti salah turun satu. dari jadi 100. Iya. 100. Aduh, turun dari 100. Aduh. Bisa gak ketemu gak? Yang terakhir lu rilis apa sih? Ini ya? Sini. Ian ya? Iya. Ian kan? Heeh. Number 2. Gue tadi mau nanya sampai lupa. Nah orang itu bisa tertarik awalnya itu dia tahu lu dari mana? Maksudnya tertarik apa nih? Yang si doi, Spesifik. yang manajer dia kan? Karena kan dia hidup di scene. Maksud gue dia hidup di industri sama kayak gue. Oh, I see. Pasti dia akan ngeliat dong. Dan dia kan emang kontraknya setahu gue udah nggak, dia tuh udah nggak lanjut lagi sama Peggy gue setahu gue. So di Dia udah gak lanjut sampai Ego. karena berantem Peggy gue kayaknya udah punya manajer. sama-sama keras kepala. Nih doi nih kalau ngomong A, nggak Kayak nggak bisa fleksibel gitu ya? bisa fleksibel banget orangnya. Oh jadi udah gak ada hubungan lagi? Dua-duanya nih sama nih. Iya, kelihatan ya. Dua-duanya sama nih. Wataknya kayak sama-sama keras gitu ya. Sama-sama keras banget. Sekarang kan doi pegang DJ Tennis, Circo Loco, Iya. tuh semua manajemennya dia. Tapi di sini ada bro. Siapa? Ada orang Google, how do I contact Peggy Go? Harus ada nomor telepon loh di Google. Ada? No. Nggak mungkin. Kan setahu gue kan kalau misalnya lo mau booking atau apa, lo ke booking agent ya. Like example, lo mau booking, lo cari Peggy Go booking agent. Baru untuk keluar. Lo harus send request by email. Wah, habis ini makin susah nih kita ketemu doi. Enggak lah, Nusantara still number 1 bro. Sorry tuh Makin susah sih, Kita awas lihat ya. tahun Enggak lah. depan bagaimana. Taruhan yuk sama gue yuk. Yo. Taruhan yuk sama gue yuk. Ya. Oke This lah. is my home. This is my home. Kita break dulu ya sekarang. Siap. Lagunya bos. Aduh. Kemarin nomor 1 men. Jadi kalian kalau mau dengar tentang Echilo atau banyak musik-musik di seluruh dunia, itu namanya platform namanya Beatport. Banyak yang orang nggak tahu Beatport kan? Ya. Kita udah mulai nih. Udah. Udah mulai. nih. Udah. Nggak Woi, dekat. Belum mulai nih. Udah mulai kan? Boleh, yuk. Iya. Oh udah mulai. Iya, jadi kalian yang nggak tahu tentang Echilo atau siapapun musisi-musisi DJ gitu, produser atau siapapun mau dengar musik itu kita bisa lihat Di Beatport. di Beatport. Beli. Nah, Beli di itu bisa dibeli. Nah, harganya $2,5. Ya itu satu track ibaratnya Ini berapa satu sih? EP. 20.000 ya? 20.000. Tukeran. Tukeran sama Kan nggak mau bayar bro, ada yang nggak bayar. Nanti sama produk. barter. Barter. Kan lu minuman daripada bir ngefly kan. Ini kok boleh play ya bro ya? Boleh bro, boleh. Boleh, ya? boleh. Oh, tapi kena copyrightnya nanti. Enggak. Kalau kena copyright nanti kita Empas cut ya aja. ini. Nah, nggak jadi promo deh guys. Benar. Yoi. Ada 2 yang satu lagi. Pas pusing Udah siap ya? Siap. Main di Salah. Coachella. Di Coachella ada juga kan ya kayak gini ya? Ada 2. Yang satu lagi. Oke, ini yang ini. Iya. Ada kan ya? Itu yang kemarin di foto. Oh ini. Lu main di Volt ya? Iya, gue mainin. Oh lu inget sih gue Lo tahu aja ya? lupa. Ingat ya? Kan gue dengerin. Di mana? Pas di foto. Yang orang teriak ya. Wah. Iya, yang pas. Lu dengerin gini jangan sampai kayak dulu lagi lo. Kenapa? Yang mabok. Habis itu diare gue anjir. Gila. Wah. Mantap, hebat. Kita Hebat, bangga hebat. sebagai warga Si, Indonesia. si Mas Joseph sama Mas Tenzela itu siapa? Tenzela itu dari UK. Oh. Tenzela tuh dari UK. Dia waktu itu ngajakin collab Tenzela. sama gue. Sebenarnya gue tadinya nih gue nggak pernah planning ini EP rilis sebenarnya. Maksudnya kayak gue sempat agak kecewa awal-awalnya. Tau-taunya number 1 chart. Gue jadi oke juga gak apa-apa lah. Nggak, jadi sekarang nomor 1 chart. Sekarang number 2. Nggak, pokoknya 1 or 2, pokoknya top 10 lah ya, masuk ke top 10 di Beatport. Itu masuk ke wallet tuh banyak. Kenapa? Masuk ke Wallet. Ya Wallet tuh banyak. cukup lah. Cukup lah ya? Cukup lah. Kira-kira berapa digit? Kira-kira
Nolnya berapa tuh belakang? Nolnya mungkin ada. Oh depan aja. Sebenarnya kalau misalnya kalau mau ngomong digital itu Les mulu lu. gue bukan. Kalau ngomong dari digital itu paling banter itu sebulan ya ini ngomongnya kalau misalnya you have a good sales and apa lu bisa dapat $300 sampai $400 sebulan. Kalau misalnya lu bisa main di chart, lu ada di mana 200 sampai $400 lah. Tapi kalau lu ngomong untung banyak itu ada di vinyl. Pada saat lo rilis plat, then you have money man. Tapi vinyl itu kan emang itu dibeli sama orang-orang DJ lain. Oh iya, jadi kalau istilahnya gini nih, kalau di Eropa gitu, maksudnya kayak vinyl itu tuh masih jadi mereka masih collecting banyak. Dan vinyl itu yang bulat itu kan. Iya. Dan soalnya di Jepang pasti gede dong itu. Oh iya, di sinian. Soalnya di Jepang itu masih jual CD loh. Iya, gede di People sini. are buying CDs, masih beli CDs. Yang sempat kita ngomongin tentang listening bar itu kan. Disunion Jepang. Nah di Jepang tuh ada di Tokyo namanya Disunion. Dulu sempat plat gue tuh ada beberapa orang Indonesia yang platnya dijual di situ juga. Gue terus ada Ojon, tapi gue nggak tahu udah habis apa belum. Reissue gue sempet dipajang di depan. Ya udah berapa kali. Banyak sebenarnya orang Indonesia tuh yang bagus-bagus men. Cuman emang mereka sukses di marketnya. Kalau gue lihat bener tuh kayak gitu. Harusnya ya. Terus pengalaman Bapak main sama DJ terkenal sama siapa aja Pak? Banyak sih opening. Kalau dulu sebelum sekarang opening banyak. Siapa aja ya? Banyak men deh. Gue sempet sama siapa ya? Banyak banget men. Karl Cox pernah ya? Ketawa lah. Saya nggak tahu apa tuh. Iya sama, ketawa aja. Sensitif. Ntar ada story yang bisa di sini. Tapi pernah nervous gitu nggak kalau misalnya ketemu anjir ini DJ yang gue kagumi atau apa? Gue cuman satu, gue punya impian satu main sama salah satu yang rilis label gue di Axis, namanya Jeff Mills. Itu because gue bisa bilang panutan gue lah. Sama dua orang yang gue takutin ibaratnya untuk gue main tuh adalah Jeff Mills, satu lagi itu ada namanya Ben Clock. Ada dua orang itu tuh yang ibaratnya kalau gue main aduh ngeri sedap gue. Jangan di Bangkokin tapi bro. Lu bakalan nervous atau pastilah. Apa yang bakalan lu lakuin kalau misalnya lu ketemu sama idola lu? Yang pasti sih ya. Kan sama ya. Belum pernah ketemu Jeff Mills. Iya. Secara Zoom pernah. Oh, jadi Zoom udah. Zoom udah. Ngomong apa bro Zoom? Kita ngobrol. Iya lah masuk labelnya Jeff Mills masa gak pernah. Iya tapi kayak ngobrolin vision, lo vision lo ngapain, terus apa segala macam, terus apa yang mau lo rencanain. Nah secara nggak langsung dia kayak mentorin gue untuk nge-build karir gue secara nggak langsung. Apa aja yang harus lo bisa iniin. He's smart man. Masih ya salah satu top di dunia ya. Kayak lu dulu kan pinter bro. Wah. Pinter. Walaupun salah sebut nama tadi ya. Nah jadi yang namain Sleeping itu siapa man? Siapa? Itu tuh si mereka yang namain. Tadinya gue tuh selalu bet a title kan. Jadi mereka bilang udah deh gue yang namain aja. I always bet a title. Apa sih artinya Yan? Yan tuh kayak buat ngebalance gitu. Damai gitu ya, balance gitu. Kayak yang yin yang gitu ya. Tengah-tengahnya kali Yan. Lu kan suka tengah-tengah bro. Tengah-tengah balance gitu kan. Nih kayak tengah-tengah. Suka kayak apa? Ya gitulah. Brian anjing. Ntar sekali good Brian gue invite. Kita cek-cekin. Ntar gue habisin. Ini gue lagi pasrah nih. Gue habisin. Gue tinggal nunggu nih. Kira-kira good Brian. Panggil Lala, backup lah. Kerjain good Brian ntar. Sabi. Oke, anyway hari ini si Echilo menjadi guest speaker kita. Thank you for coming. Habis kita ada Lala Cho. Bagaimana hari ini Lala Cho? Lumayan walaupun agak kosong. Jadi kayak gue dengerin sambil belajar sih. Jadi tapi kan di balance di tengah-tengah. Iya balance. Sesuai namanya ya. Iya. Boleh yen yang lain gak? Yen yang lain. Boleh dong.
Nah, habis itu ini kita mau ngapain nih? Selain nanya-nanya lo. Hah? Sudah tutup. Udah langsung tutup. Oh, nggak jadi games. Nggak Oh, nggak ada. jadi games ya. Oke deh kalau gitu. Oke, Thank you terima semua kasih hari Bapak ini Ecilo. waktunya. Thank Gue you ntar for pindah lagi watching ke sini. us. Lo ngapain thank you? Goodbye. Iya. Lala duduk aja situ ntar jadi manis. Oke. Makasih udah ngundang gue sebagai co-host walaupun gue nggak tahu posisi gue sebenarnya apa, entah guest star atau host, tapi gue makasih juga udah diundang karena gue banyak ilmu. Dan mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Amin. Bapak Ecilo juga mudah-mudahan bisa melejit ya. Melejit. Kejepit dong. Biar gak di tengah mulu. Oke kalau gitu gue Lalacu dan juga yang lain pamit undur diri, sampai jumpa di next episode. Bye. Thank you.